غرباء ولغير الله لا نحمل الجبال. Nah, sunnah-sunnahnya yang harus kita perhatikan di dalam kita buang air kecil ataupun buang air besar. Sunnahnya buang air kecil, yang pertama yang harus dipahami sama-sama, yang harus kita lakukan, yang pertama buang air kecil atau air besar, itu yang pertama itu adalah posisi. Posisinya jangan menghadap kiblat, harus ada hijabnya. Itu yang pertama, perhatikan itu. Jadi jangan sembarangan asal keluarin aja. Jadi ingat, yang pertama adalah posisinya harus sesuai. Jangan udah tahu kiblat, apalagi tempatnya asal-asalan. Di masjid atau di mana, itu nggak boleh. Walaupun misalkan dimasukkan ke botol itu Pak ya. Walaupun itu dimasukkan ke botol, tapi posisinya ngencingnya di masjid nggak boleh. Kencingnya di masjid, mentang-mentang apalah kejadian, tetap di masjid itu nggak boleh. Makanya yang pertama posisi dan tempat. Yang kedua posisi badan kita. Kalau kita kencing, posisinya harus salah satunya di bawah, ininya di atas ya Pak ya. Ya, posisinya seperti apa? Seperti orang yang apa ya? Seperti apa orang apa? Kalau yang di keraton itu namanya sungkem ya, sungkem ya. Kakinya satu di minimal kanan lah ya, kanan atau kiri sama saja sebenarnya. Jadi kakinya itu posisi satu di bawah, ditunggang. Jadi itu udah diteliti oleh medis, itu lebih menyehatkan. Jadi ini tidak tersisa. Posisinya seperti orang sungkem, seperti itulah kalau orang Jawa kan begitu. Ada yang bisa nyontohin Pak? Sudah contohin satu Pak. Sungkem itu seperti apa? Jadi kalau kencing gitu ya, sungkem. Posisinya kaki kita di atas, kaki kita di bawah. Itu kencing Pak, nggak boleh sembarangan, nggak boleh petak-tak. Apa itu petak-tak bahasa Indonesianya? Jadi posisinya harus seperti ini ya Pak. Satunya di bawah untuk jadi satunya di atas, boleh kanan kiri boleh kiri boleh. Karena ini melancarkan, itu sunnah Rasul. Jadi posisinya seperti itu. Jadi jangan begini Pak. Itu ya. Yang pertama, itu yang kedua seperti itu. Jadi duduk untuk kencingnya itu seperti itu. Perempuan laki sama. Itu lebih apa namanya? Sehat itu. Jadi nggak tersisa. Jadi nanti kalau ada sholat keluar lagi ya karena nggak selesai itu. Itu yang pertama posisi dan tempat. Yang kedua posisi kita kencing atau buang air besar. Kalau buang air besar ya mungkin karena lama ya bisa bolak-balik. Tapi minimal kencing yang posisinya cepat seperti itu. Jadi lubang depan lah gitu. Terus setelah posisinya benar, terus yang kedua kalau habis kencing atau ini dehem ya. Dehemnya sebenarnya. Nah, jangan keras-keras dari sebelahnya perempuan deheman lagi. Jadi kedua itu dehem Pak, itu sunnah Pak. Jadi pertama tempatnya, yang kedua posisinya badan kita, yang ketiga dehemnya juga memang sengaja untuk mengeluarkan sisa, bukan asal itu dehemnya dari dalam. Jadi itu satu kali cukup. Jadi nanti biasanya kedorong seperti itu. Hati-hati. Jadi dehemnya harus dibawa, itu sunnah Rasulullah. Nah yang terakhir itu ya yang disunahkan oleh Rasulullah ya posisi tempat harus benar, jangan menghadap kiblat atau juga jangan di tempat yang disucikan. Terus posisi badan kita yang tadi itu seperti itu ditunggang jadi kan bersih. Terus yang kita dehem, yang keempatnya itu lebih penting lagi adalah diurut Pak. Diurut. Ya. Perempuan lagi sama Pak. Itu untuk menghilangkan itu semua. Menghilangkan sisa. Bagaimana caranya? Ya dari bawah lah ya.
dari bawah. Satu kali saja cukup, yang usah berkali-kali. Pakai tangan kiri, gitu. Nggak boleh kan, makruh pakai tangan kanan itu. Jadi seperti itu. Perempuan juga sama. Jadi diurut dari bawah ke atas, dari bawah atau dari atas ke bawah. Jadi itu sunnah itu kalau misalkan kita buang air, jadi hati-hati. Jadi jangan asal-asalan di tempat yang sembarangan, kita nggak baca doa, terus kita nggak bersih. Nah itu kalau nggak bersih ya ujung-ujungnya begitu tuh. Kalau sholat perasaan tuh ada yang ngalir, gitu, repot. Makanya kadang-kadang sholat kita jadi nggak khusyuk, atau juga nanti jadi penyakit itu Pak itu. Jadi penyakit ujung-ujungnya jadi apa sih, anyang-anyangan atau apa ya? Karena emang itu. Dan bahkan untuk masalah yang seperti ini, yang sepele seperti ini besar sekali. Karena pernah sahabat Nabi menanyakan, ya Rasulullah, yang masuk neraka itu seperti apa sih? Yang masuk neraka itu adalah kebanyakan dari dua orang. Yang pertama orang yang nggak bisa menjaga lisan atau lidahnya. Yang kedua adalah yang tidak bisa menjaga kemaluannya. Kemaluan dalam arti hakiki tentang masalah perbuatan, kemaluan dalam secara zahir adalah karena tidak menjaga kebersihannya. Banyak yang itu yang disiksa di alam kubur karena nggak menjaga itu yang dua itu. Dan rusaknya zaman, rusaknya generasi, rusaknya orang, rusaknya lingkungan, ya karena orang nggak bisa menjaga lisan lidahnya dan juga nggak bisa menjaga. Kita juga kalau nggak bisa menjaga itu rusak. Diambur-amburin tuh kemaluan kita kemana-mana, gak ditahan. Omongan kita gak jaga, rusak gitu. Nah banyak kan begitu, bahkan sampai ada sholatnya tersendiri untuk yang kencing seperti ini, ada untuk bisa membersihkan seperti itu. Nah itu harus hati-hati. غرباء ولغير الله لا